Salah satu hal yang perlu kita tingkatkan dari sisi keamanan cyber adalah peningkatan koneksi yang kita gunakan. Jadi misalnya dari rumah, dari komputer pribadi ke server, ke internet, ataupun ke server-server cloud, ini kita perlu tingkatkan keamanannya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan VPN atau Virtual Private Network, di mana layanan VPN ini adalah merupakan layanan yang bisa membuat koneksi aman dari perangkat kita ke server yang kita tuju. Dengan menggunakan VPN, maka data-data yang dikirim dari perangkat end user ke server pengguna ini akan dienkripsi sehingga membuatnya sulit untuk disetup oleh pihak lain yang tidak sah. Selain itu, VPN juga biasanya menyediakan alamat virtual ya, IP virtual yang dapat digunakan untuk menyembunyikan lokasi fisik dari orang yang akses, dan mungkin juga ini menambahkan layer keamanan anonymity sehingga tidak terdeteksi siapa yang melakukan akses dari mana, dan sekaligus ini juga membuka akses dari konten yang dibatasi secara geografis. Jadi pada saat kita menggunakan koneksi publik, internet, misalnya internet gratis di publik, tempat umum gitu, maka sebaiknya Anda menggunakan VPN supaya koneksi Anda ke server, ke tujuan Anda tidak dicegat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa penyedia VPN yang sering digunakan. Saya akan memberikan beberapa rekomendasi dan contohnya. Yang pertama adalah ExpressVPN ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu VPN yang terkemuka yang menawarkan kecepatan yang tinggi, keamanan yang kuat, dan akses ke ribuan server ke berbagai lokasi di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada NordVPN, yang ini juga sering digunakan karena dia dikenal dengan memiliki keamanan yang tinggi dan fitur-fitur privasi yang kuat. Kemudian kelebihan lain adalah adanya teknologi enkripsi yang canggih serta fitur tambahan misalnya pemblokiran iklan dan proteksi terhadap malware. Kemudian ada CyberGhost. Nah, CyberGhost ini menawarkan kombinasi yang baik antara keamanan, privasi, dan juga kemudahan penggunaan. Mereka juga memiliki jaringan yang luas di banyak lokasi di seluruh dunia dan menyediakan antarmuka yang mudah untuk digunakan oleh para usernya. Kemudian ada Surfshark, ini lumayan ekonomis karena harganya terjangkau dan kemampuannya untuk menghubungkan banyak perangkat dengan satu akun. Jadi mereka menawarkan keamanan yang kuat, kemudian enkripsi tingkat militer, serta fitur-fitur privasi yang solid. Nah, dari beberapa hal tersebut, saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap penyedia VPN ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga penting untuk kemudian kita mempertimbangkan penggunaan VPN ini sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda pada saat Anda memilih layanan VPN tersebut. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa jadikan panduan bagaimana kita memilih layanan VPN yang tepat. Yang pertama itu keamanan ya pasti ya. Jadi Anda harus memastikan bahwa VPN yang Anda pilih ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Nah, misalnya adanya enkripsi yang kuat dalam protokol keamanan seperti OpenVPN, IGE2 versi 2 ataupun IPsec. Kemudian kita juga perlu memeriksa kebijakan log mereka untuk memastikan bahwasanya mereka tidak menyimpan catatan aktivitas dari pengguna. Ya. Yang kedua adalah privasi. Jadi pilih VPN yang kemudian memiliki kebijakan privasi yang jelas dan tidak mencatat aktivitas pengguna atau informasi pribadi yang sensitif. Ini penting karena
kita harus memastikan juga bahwa data-data yang kita gunakan ini, data yang kita pribadi ini tidak dijual ke pihak ketiga. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah jumlah server dan lokasi. Anda harus memilih VPN yang memiliki jaringan yang cukup banyak di seluruh dunia, tersebar luas servernya, dan ada di banyak lokasi di berbagai macam belahan dunia. Jadi ini akan memberikan Anda keleluasaan dan fleksibilitas dalam mengakses konten yang dibatasi oleh geografis dan mengamankan koneksi Anda dari berbagai lokasi. Yang keempat adalah kecepatan ya. Jadi pasti karena koneksi kita itu akan dibelokkan melalui jaringan mereka, kita harus memastikan bahwa VPN tersebut memiliki kecepatan koneksi yang tinggi dan stabil. Jadi jangan pula Anda mengorbankan kecepatan internet hanya untuk menggunakan VPN. Makanya saya sarankan Anda kemudian mencari ulasan dan review dari para pengguna VPN yang tersebar di internet. Kemudian masalah kompatibilitas dan aplikasi ya tentu saja. Jadi di sini kita perlu memastikan apakah VPN yang kita pilih ini kompatibel dengan berbagai macam perangkat yang kita miliki, mulai dari perangkat mobile, handphone, kemudian laptop, server, dan servernya juga ada macam-macam, apakah menggunakan server yang Windows atau yang Linux dan lain sebagainya. Nah, ini perlu Anda pikirkan supaya semuanya ketika Anda submit, ketika Anda subscribe ke layanan VPN tersebut, ini semua perangkat Anda kemudian bisa menggunakan VPN tersebut dengan baik. Yang keenam, adanya dukungan pelanggan yang baik ya. Jadi standar ya kalau ini. Jadi kita harus memilih VPN yang memiliki layanan pelanggan yang responsif, sehingga jika terjadi suatu masalah kemudian ini bisa langsung mendapatkan solusi, langsung resolve gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mungkin harga. Jadi pertimbangkan layanan VPN yang mungkin terjangkau dengan anggaran Anda, tetapi sesuaikan dengan fitur dan kualitas yang ditawarkan. Karena pada dasarnya sih ketika kita ada biaya yang lebih, umumnya kemudian fitur juga lebih. Tapi balik lagi, apakah kemudian ini sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Jadi kalau memang dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang murah, tetapi fiturnya sudah cukup untuk melindungi kita, ya tentu ini kemudian menjadi nilai plus. Tapi kalau kemudian memang kita memerlukan tingkat fitur yang lebih tinggi, maka sebaiknya juga Anda meluangkan atau menyediakan anggaran yang cukup untuk subscribe ke layanan VPN tersebut.